Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dimanapun berada. Selamat berjumpa kembali dalam Ujar Unpam Mengajar. Perkenalkan, saya adalah Chandra Abdillah, dosen Prodi Pendidikan Ekonomi S1, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, yang akan menemani Anda sekalian dalam mempelajari materi pada mata kuliah Belajar dan Pembelajaran. Pada pertemuan kali ini, materi utama yang akan kita pelajari adalah hasil belajar dengan pokok bahasan, pengertian hasil belajar, jenis-jenis hasil belajar, contoh hasil belajar, dan teknik penilaian hasil belajar. Materi ini akan disajikan sampai 30 menit ke depan, jadi jangan sampai terlewatkan. Tonton terus di Sasmita Jaya TV Berbagi untuk Negeri. Sahabat Ujar, sebelum kita mulai penjelasan materi ke-8 yaitu hasil belajar, apakah sahabat Ujar masih ingat apa yang dimaksud dengan belajar? Pengertian belajar sudah pernah dibahas pada episode sebelumnya. Baik, belajar adalah proses yang dilakukan oleh organisme melalui pengalaman sehingga menghasilkan perubahan perilaku. Nah, sahabat Ujar, lalu apa sih yang dihasilkan dari kegiatan belajar? Hal yang dihasilkan dari kegiatan belajar disebut dengan hasil belajar. Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang didapatkan oleh siswa setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran. Perubahan perilaku yang terjadi pada siswa dapat diamati dan diukur, yaitu dalam bentuk pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Mengapa hasil belajar perlu diukur? Hal ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah, penasaran kan lebih lanjut terkait jenis dan contoh dari hasil belajar? Ikuti terus ya di Sasmita Jaya TV. Baiklah sahabat Ujar, berdasarkan penjelasan pengertian hasil belajar sebelumnya, maka kita perlu mengetahui fungsi penentuan hasil belajar terlebih dahulu. Setelah itu, kita akan membedakan jenis-jenis hasil belajar dan contoh hasil belajar, serta teknik penilaian hasil belajar. Kita bahas yang pertama, yaitu fungsi dari penentuan hasil belajar. Ada beberapa fungsi dari penentuan hasil belajar, antara lain: 1. Untuk mengetahui kemajuan-kemajuan yang sudah dicapai oleh siswa. 2. Untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan siswa, sehingga siswa dapat menggunakan pengetahuannya untuk kemajuan prestasinya. 3. Untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan guru dalam mengajar, sehingga dapat dijadikan acuan penentuan strategi mengajar selanjutnya. 4. Membantu guru menilai kesiapan siswa dalam pembelajaran. 5. Mengetahui tingkat kemampuan siswa. 6. Membantu guru dalam memperbaiki metode mengajar. 7. Membantu guru dalam menentukan pemberian remedial atau pengayaan. 8. Sebagai inti laporan kemajuan belajar siswa yang akan disampaikan guru kepada wali murid atau orang tua siswa. Sahabat Ujar, materi selanjutnya yang akan saya sampaikan adalah jenis dan contoh dari hasil belajar. Menurut teori Bloom, menyatakan bahwa hasil belajar terdiri dari 3 ranah, yaitu ranah kognitif atau ranah pengetahuan, ranah afektif atau sikap, dan ranah psikomotorik atau keterampilan. Berikut penjelasan dari ketiga ranah hasil belajar tersebut. Pertama, jenis hasil belajar adalah ranah kognitif. Hasil belajar ranah kognitif adalah hasil belajar yang berkaitan dengan kemampuan, pengetahuan, dan kemahiran intelektual. Berdasarkan taksonomi Bloom setelah revisi, menyatakan bahwa ranah kognitif terdiri dari 2 dimensi, yaitu dimensi pengetahuan dan dimensi proses kognitif. Hasil belajar pada dimensi pengetahuan terdiri dari 4 aspek, yaitu aspek faktual, aspek konseptual, aspek prosedural, dan aspek metakognitif. Pertama, aspek faktual, yaitu aspek yang berisi tentang pengetahuan terminologi, pengetahuan detail,
dan unsur-unsur suatu hal seperti kejadian, subjek, waktu, dan detail tertentu lainnya. Contohnya, pengetahuan tentang alfabet, pengetahuan simbol dalam peta, pengetahuan akunting, pengetahuan tentang fakta kebudayaan, fakta kesehatan, peristiwa dalam berita, dan sebagainya. Yang kedua yaitu aspek konseptual, yaitu berisi tentang pengetahuan tentang klasifikasi dan kategori, prinsip-prinsip, generalisasi, teori-teori, model, dan struktur tertentu. Contoh, pengetahuan bentuk kepemilikan usaha, tipe-tipe literatur, bagian-bagian kalimat, hukum-hukum fisika dasar, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu aspek prosedural, yaitu tentang pengetahuan cara melakukan sesuatu atau kegiatan tertentu. Pengetahuan prosedural sering mengambil bentuk dari suatu rangkaian langkah-langkah yang akan diikuti. Contohnya, pengetahuan keterampilan melukis dengan cat air, pengetahuan metode penelitian yang relevan untuk ilmu sosial, pengetahuan teknik pemecahan masalah, dan sebagainya. Yang keempat yaitu aspek metakognitif, berisi tentang pengetahuan strategi, kekuatan, dan kelemahan diri sendiri serta penerapannya. Contohnya, pengetahuan jenis-jenis strategi organisasi dan perencanaan, pengetahuan mengingat kembali tugas-tugas umum dalam sistem memori individu. Sedangkan hasil belajar kognitif pada dimensi proses kognitif terdiri dari C1 hingga C6. C1 adalah aspek mengingat. Mengingat merupakan kemampuan mengambil pengetahuan yang dibutuhkan dari memori jangka panjang siswa. Proses kognitif yang terjadi pada kategori mengingat adalah mengenali dan mengingat kembali. Adapun contohnya yaitu siswa mampu menyebutkan nama-nama tumbuhan. Siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri hewan herbivora, karnivora, dan omnivora. Selanjutnya yaitu C2. C2 adalah aspek memahami. Memahami merupakan kemampuan mengkonstruksi makna pembelajaran dengan cara menghubungkan pengetahuan baru yang sedang dipelajari dengan pengetahuan lama yang sudah dimiliki siswa sebelumnya. Adapun contohnya yaitu proses kognitif yang terjadi pada kategori memahami adalah menafsirkan, meringkas, menarik inferensi, membandingkan, memberi contoh, menjelaskan, dan sebagainya. Contohnya adalah siswa mampu membedakan jenis-jenis pelaku ekonomi. Siswa mampu menjelaskan konsep dasar dari ilmu ekonomi. Baik, selanjutnya adalah C3. C3 adalah aspek menerapkan. Menerapkan adalah kemampuan mengaplikasikan pengetahuan yang sudah didapatkan oleh siswa. Kategori ini berkaitan dengan aspek prosedural yang berisi tentang cara-cara melakukan kegiatan tertentu. Contoh proses kognitif pada kategori menerapkan adalah menjalankan dan mengimplementasikan. Contohnya, siswa mampu menghitung biaya peluang dalam ekonomi. Siswa mampu mendemonstrasikan cara menyusun rangkaian listrik, seri, dan paralel. Baik, selanjutnya adalah C4. C4 adalah aspek menganalisis. Menganalisis merupakan kemampuan menguraikan materi menjadi bagian-bagian penyusun dan dapat menghubungkan antar bagian materi tersebut secara keseluruhan. Contoh proses kognitif pada kategori menganalisis adalah menguraikan, mengorganisir, dan menemukan makna tersirat. Contohnya, siswa mampu membuat garis besar permasalahan yang terjadi pada tenaga kerja di Indonesia. Siswa mampu menganalisis faktor penyebab kelangkaan. Baik, selanjutnya adalah C5. C5 adalah aspek mengevaluasi. Mengevaluasi merupakan kemampuan menilai berdasarkan standar atau kriteria tertentu. Kriteria yang digunakan dalam kategori mengevaluasi adalah kualitas, efektivitas, dan konsistensi. Contoh proses kognitif yang terjadi pada kategori mengevaluasi adalah
memeriksa, dan mengkritik. Contohnya, siswa mampu menilai hasil karya atau hasil diskusi kelompok lain. Baik, selanjutnya adalah C6. C6 adalah aspek mencipta. Mencipta merupakan kemampuan untuk membuat produk baru dengan mengorganisasikan bagian menjadi pola tertentu yang belum pernah ada sebelumnya. Contoh proses kognitif yang terjadi pada kategori mencipta adalah merumuskan, merencanakan, dan memproduksi. Contohnya, siswa mampu membuat karya baru menggunakan barang bekas menjadi hal yang berguna. Kedua, hasil belajar yaitu pada ranah afektif. Hasil belajar pada ranah afektif merupakan perubahan kemampuan siswa yang berhubungan dengan perasaan, sikap, nilai, dan minat. Kategori pada ranah afektif terdiri dari penerimaan, penanggapan, penilaian, pengorganisasian, dan karakterisasi menurut nilai. Yang pertama yaitu A1, penerimaan. Penerimaan merupakan kepekaan dalam menerima stimulus yang datang dari luar kepada siswa. Penerimaan ini berupa situasi, gejala, keyakinan, maupun penerimaan masalah. Sikap penerimaan yang terjadi pada siswa meliputi menganut, mengikuti, mematuhi, dan meminati. Contohnya, siswa mengikuti pembelajaran dengan mendengarkan penjelasan guru dengan seksama. Siswa berminat terhadap media yang digunakan oleh guru. Yang kedua adalah A2 atau penanggapan. Menanggapi merupakan sikap yang ditunjukkan dengan berpartisipasi aktif atau ikut serta dalam kegiatan tertentu. Kata kerja operasional yang sesuai dengan penanggapan meliputi menyenangi, menyambut, menyetujui, menolak, memilih, mendukung, dan sebagainya. Contohnya, siswa menyerahkan tugas laporan diskusi tepat waktu. Siswa menyetujui hasil diskusi dari kelompoknya. Baik, yang ketiga adalah A3, yaitu penilaian. Kategori penilaian dalam ranah afektif adalah sikap memberikan nilai, menghargai, dan percaya terhadap suatu gejala tertentu. Kata kerja operasional untuk kategori penilaian adalah meyakini, mengimani, menekankan, mengusulkan, mengasumsikan, dan sebagainya. Contohnya, siswa mampu menilai fenomena baik atau buruk, siswa bersikap jujur dan tanggung jawab dalam pembelajaran. Yang keempat adalah A4 atau pengorganisasian. Kategori pengorganisasian dalam ranah afektif adalah sikap konseptualisasi nilai-nilai menjadi sistem nilai dan pemantapan serta prioritas nilai yang telah dimiliki oleh siswa. Kata kerja operasional pada kategori pengorganisasian adalah mengubah, menata, mempertahankan, memadukan, membentuk pendapat, mengelola, merembuk, dan sebagainya. Contohnya, siswa mampu membentuk pendapat terkait permasalahan ketenaga kerjaan. Siswa mampu merembuk dampak negatif dan positif dari kemajuan teknologi. Yang kelima, hasil belajar pada ranah afektif adalah karakterisasi berdasarkan nilai. Kategori karakterisasi berdasarkan nilai adalah sikap memadukan semua sistem nilai yang dimiliki seseorang sehingga terbentuk pola kepribadian dan tingkah lakunya sehari-hari. Kata kerja operasional untuk karakterisasi berdasarkan nilai adalah membiasakan berakhlak mulia, melayani, membuktikan, mempengaruhi, dan sebagainya. Contohnya, siswa mau mengubah pendapat atau keyakinannya jika ada bukti yang tidak mendukung pendapatnya tersebut. Siswa mampu mempengaruhi temannya terkait pemahamannya dalam diskusi. Ketiga, hasil belajar pada ranah psikomotorik.
Hasil belajar pada ranah psikomotorik merupakan kemampuan fisik yang berkaitan dengan keterampilan dalam bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. Ranah psikomotorik berkaitan dengan gerakan fisik berupa gerakan refleks, keterampilan gerakan dasar, keterampilan kompleks, dan ekspresif serta interpretatif. Kategori ranah psikomotorik menurut Bloom antara lain meniru, manipulasi, presisi, artikulasi, dan naturalisasi. Yang pertama, aspek psikomotorik yaitu meniru. Meniru merupakan kemampuan dalam melakukan sesuatu berdasarkan contoh yang diamatinya, meskipun belum mengetahui makna dari keterampilan tersebut. Kata kerja operasional untuk kategori meniru adalah menyalin, mengikuti, mereplikasi, mengulangi, dan mematuhi. Contohnya, siswa mampu mengikuti gerakan tari yang diajarkan oleh gurunya. Siswa mampu mereplikasi gambar yang dicontohkan oleh guru. Hasil belajar psikomotorik yang kedua adalah manipulasi. Manipulasi merupakan kemampuan dalam melakukan suatu tindakan serta memilih apa yang diperlukan dari materi yang sedang diajarkan. Kata kerja operasional untuk kategori manipulasi adalah membangun, melakukan, menerapkan, mendemonstrasikan, mereparasi, dan sebagainya. Contohnya, siswa mampu mendemonstrasikan percobaan sesuai dengan tahapan yang diberikan. Siswa mampu mereparasi benda yang rusak. Baik, yang ketiga, hasil belajar psikomotorik adalah presisi. Presisi adalah keterampilan dalam melakukan suatu hal yang diajarkan dan sudah dijadikan sebagai contoh dan menjadi kebiasaan sehingga gerakan yang ditampilkan lebih meyakinkan. Kata kerja operasional untuk kategori presisi adalah mengalihkan, memutar, menarik, memproduksi, mengoperasikan, mengemas, mengirim, dan sebagainya. Contohnya, siswa mampu mengoperasikan komputer dengan lincah. Siswa mampu memproduksi makanan dengan cekatan. Baik, yang keempat, hasil belajar psikomotorik adalah artikulasi. Artikulasi merupakan keterampilan seseorang yang lebih kompleks yang berhubungan dengan gerakan interpretatif. Kata kerja operasional untuk kategori artikulasi adalah mengalihkan, mempertajam, memadankan, memulai, memodifikasi, beradaptasi, dan sebagainya. Contohnya, siswa membuat herbarium. Yang kelima, hasil belajar psikomotorik adalah naturalisasi. Naturalisasi adalah keterampilan dalam melakukan kegiatan secara refleks dengan melibatkan fisik sehingga efektivitas kerjanya tinggi. Kata kerja operasional untuk kategori naturalisasi adalah mendesain, mengelola, menciptakan, dan sebagainya. Contohnya, guru menyuruh siswa menggambar sel hewan ke depan kelas, maka tanpa berpikir panjang dia akan menggambarnya dengan bagus. Baik Sobat Ujar, materi selanjutnya adalah teknik penilaian hasil belajar. Penilaian hasil belajar merupakan proses pengumpulan data terkait tujuan pembelajaran yang telah dicapai oleh siswa. Berdasarkan jenis hasil belajar, maka penilaian pembelajaran dilakukan untuk mengukur 3 ranah pada siswa, yaitu ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik. Yang pertama, penilaian kognitif. Penilaian pada ranah kognitif dilakukan guru untuk mengukur penguasaan siswa meliputi pengetahuan, faktual, konseptual, dan prosedural, serta kecakapan berpikir siswa. Untuk teknik penilaian yang digunakan adalah tes tertulis, tes lisan, dan penugasan. Bentuk instrumen untuk tes tertulis adalah soal benar salah, soal menjodohkan, soal pilihan ganda,
soal isian singkat atau melengkapi, dan soal uraian. Untuk bentuk instrumen tes lisan adalah soal tanya jawab. Sedangkan bentuk instrumen penugasan berupa tugas yang dikerjakan siswa secara individu maupun secara kelompok. Yang kedua adalah penilaian ranah afektif. Penilaian ranah afektif adalah penilaian yang dilakukan guru untuk mengukur capaian dan perkembangan perilaku spiritual dan sosial siswa. Teknik penilaian pada ranah afektif berupa teknik observasi, penilaian diri, dan penilaian teman sejawat. Bentuk instrumen untuk observasi berupa pedoman observasi sikap, daftar cek, skala penilaian, dan rubrik. Sedangkan bentuk penilaian untuk penilaian diri berupa lembar penilaian, dan bentuk instrumen penilaian teman sejawat adalah berupa lembar penilaian teman sejawat. Teknik penilaian pada ranah afektif berupa teknik observasi, penilaian diri, dan penilaian teman sejawat. Bentuk instrumen untuk observasi berupa pedoman observasi sikap, daftar cek, skala penilaian, dan rubrik. Bentuk instrumen untuk penilaian diri berupa lembar penilaian diri, dan bentuk instrumen penilaian teman sejawat berupa lembar penilaian teman sejawat. Yang ketiga yaitu penilaian pada ranah psikomotorik. Penilaian psikomotorik adalah penilaian yang dilakukan untuk mengukur capaian keterampilan siswa dalam menerapkan pengetahuan untuk melakukan tugas tertentu sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi yang telah ditetapkan. Teknik penilaian pada ranah psikomotorik antara lain teknik unjuk kerja atau kinerja atau praktik, teknik penilaian proyek, penilaian produk, dan penilaian portofolio. Bentuk instrumen untuk penilaian unjuk kerja atau kinerja berupa daftar cek, skala penilaian, atau rubrik unjuk kerja. Bentuk instrumen untuk penilaian proyek dan penilaian produk adalah lembar tugas dan daftar cek, skala penilaian, atau rubrik proyek. Sahabat ujar, tadi sudah saya paparkan materi terkait hasil belajar. Sekarang, supaya pemahaman kalian lebih dalam, saya punya pertanyaan. Coba kalian buat contoh hasil belajar pada ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik pada mata pelajaran ekonomi. Nah, sahabat ujar, silakan kalian diskusikan ya, agar teringat terus apa yang sudah kita bahas tadi. Teman-teman semua, kita sudah berada di penghujung acara. Dari materi yang sudah saya sampaikan, bisa disimpulkan bahwa pengertian hasil belajar adalah perubahan perilaku yang didapatkan oleh siswa setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran. Jenis hasil belajar siswa terdiri dari 3 ranah, yaitu ranah kognitif atau pengetahuan, ranah afektif atau sikap, dan ranah psikomotorik atau keterampilan. Hasil belajar pada ranah kognitif terdiri dari 2 dimensi, yaitu dimensi pengetahuan yang terdiri dari faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Sedangkan dimensi yang kedua adalah dimensi proses kognitif, terdiri dari C1 mengingat, C2 memahami, C3 menerapkan, C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, dan C6 menciptakan. Hasil belajar pada ranah afektif terdiri dari penerimaan, penanggapan, penilaian, pengorganisasian, karakterisasi menurut nilai. Sedangkan hasil belajar pada ranah psikomotorik terdiri dari meniru, manipulasi, presisi, artikulasi, dan naturalisasi. Baiklah sahabat ujar semua, alhamdulillah materi pada pertemuan ini telah kita pelajari bersama-sama. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih kepada semua yang sudah mengikuti materi hari ini. Saya Chandra Abdillah undur diri.
Tetap semangat belajar. Salam ujar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.